E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Spill di kolom komentar ya. Salam cuan. Scale up diambil alih oleh Profesor. Pada tanggal 24 Juni 2022 lalu, Netflix original mempersembahkan serial drama Korea Money Heist Korea Joint Economic Area yang telah mendapatkan respons cukup baik dari publik. Serial yang ditulis oleh Ryu Yong-jae ini mengambil latar belakang cerita yang unik, yakni pendamaian dua negara yang memiliki sejarah panjang, Korea Utara dan Korea Selatan, dengan latar tahun di 2025. Rupanya hal ini bukan semata-mata agar serialnya lebih menarik dan memiliki daya tarik sendiri. Justru sang penulis mengaku turut menyisipkan impian dan harapan agar kelak pendamaian itu bisa benar-benar terwujud di dunia nyata. Serial drama ini terinspirasi oleh serial sebelumnya yang viral dengan judul asli dalam bahasa Spanyol La Casa de Papel yang tayang di Netflix pada tahun 2019 lalu. Cerita yang dibuat oleh Alex Pina ini berkisah tentang sekelompok perampok bank yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Profesor yang berhasil membawa kabur uang sebesar 984 juta dolar setara 15 triliun rupiah dari European Central Bank. Di film ini kita bisa melihat bagaimana para perampok bank merencanakan segala sesuatu dengan detail dan bagaimana mereka mengatasi hal-hal tak terduga dalam perampokan itu. Namun yang sering terlewat dari kita adalah teori ekonomi yang ada di seputar film tersebut. Nah, teori ekonomi apa yang bisa kita pelajari dari Money Heist? Di film tersebut, Profesor bilang kepada Inspektur Raquel Morillo bahwa ECB, European Central Bank, mencetak 171 juta euro pada 2011, 185 juta euro pada 2012, dan 145 juta euro pada 2013. Statement ini yang akhirnya membuat inspektur akhirnya pindah haluan menjadi mendukung Profesor dan timnya. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan Profesor itu fakta atau hanya sekedar bumbu penyedap dalam film tersebut? Faktanya adalah bahwa sejak tahun 2008, lebih dari 3 triliun euro atau sebesar 45.000 triliun rupiah telah diinjek oleh ECB ke dalam ekonomi. Lebih dari 3.000 kali dari apa yang dirampok oleh Profesor. Namun, uang ini tidak dicetak seperti yang dilakukan oleh Profesor, namun merupakan transaksi digital dari ECB kepada ekonomi negara-negara Eropa. Ini sih sebenarnya adalah strategi ekonomi yang legal yang dinamakan quantitative easing, yang dipraktekkan untuk membantu krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 2008. Hal ini dilakukan apabila seluruh instrumen ekonomi yang bisa dilakukan tidak mempan, seperti misalnya menurunkan suku bunga. Nah, jadi yang dilakukan oleh bank sentral adalah mencetak uang dan uang tersebut disalurkan kepada bank dan perusahaan-perusahaan besar secara bebas bunga agar tujuannya mereka bisa tetap beroperasional. Tujuan utamanya tentunya adalah mencegahnya terjadi PHK besar-besaran dan supaya bank bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan yang membutuhkan agar ekonomi terus berjalan. Namun fakta di lapangan itu berbeda. Bank dan perusahaan yang menerima dana tersebut biasanya tidak menyalurkan uang tersebut untuk pinjaman atau menciptakan lapangan kerja. Karena ya itu nggak memberikan mereka keuntungan yang optimal. Nah, gimana sih mereka bisa mendapatkan keuntungan yang optimal? Yes, pasar saham. Pasar saham mengalami kehancuran dan merupakan common sense. Kalau pasar saham akan rebound lagi cepat atau lambat. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan dan bank ini nggak invest di perusahaan startup yang beresiko tinggi. Namun perusahaan blue chip yang merupakan pemimpin industri dengan fundamental kuat, yang pastinya akan cepat atau lambat rebound lagi. Memang secara tidak langsung ini akan berdampak ke ekonomi.
Namun uang yang seharusnya mengalir ke masyarakat disunat secara keuntungan oleh bank dan perusahaan yang menerima aliran dana tersebut. Ya, kurang lebih sebesar 20-30%. Itulah sebabnya kita melihat anomali di pasar saham. Khususnya yang terakhir ini kita lihat di Nasdaq yang mengalami peningkatan justru pada saat terjadinya pandemi corona di 2020 sampai 2021 dengan all time high-nya pada 19 November 2021 di angka 16.057,44 poin. Di Indonesia sendiri banyak investor mencetak keuntungan besar di pasar saham pada saat terjadinya pandemi corona. Nah, sang profesor sendiri sebenarnya bukanlah seseorang yang rakus akan uang dan menghalalkan segala cara agar bisa menjadi kaya raya. Uang hanyalah alat yang dipakai profesor untuk memotivasi timnya untuk bergerak sesuai tujuannya. Profesor sendiri lebih memposisikan dirinya sebagai the resistance atau oposisi atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya European Central Bank. Hal ini dibuktikan dengan diminimalisirnya penggunaan kekerasan kepada sandera dan bagaimana kita melihat sang profesor sangat peduli pada keselamatan timnya. Ini juga diperkuat dengan dinyanyikannya lagu Bella Ciao oleh dia dan rekannya Berlin yang merupakan lagu wajib dari gerakan anti-fasisme. Profesor juga sangat menekankan untuk memenangkan dukungan masyarakat. Dan apabila pencurian gagal, maka akan diluncurkan plan Chernobyl yang telah disiapkan untuk membagikan uang curian tersebut kepada masyarakat. Nah, kalau kita ngelihat dari sudut pandang makroekonomi, apa yang dilakukan profesor tidaklah merusak ekonomi sama sekali. Bahkan kalau mereka berhasil merampok sesuai rencana awal mereka sebesar 2,4 miliar euro, itu bahkan masih di bawah 1 per mil atau 1/1000 kali dari yang dicetak oleh European Central Bank dan tidak akan berdampak sama sekali ke masyarakat. Profesor juga tidak sesungguhnya merampok sebuah perusahaan atau satu individu tertentu. Itulah mengapa banyak penonton justru bersimpati kepada para perampok ini dan menginginkan perampokan ini untuk berhasil. Ironisnya, tokoh yang paling dibenci justru adalah Arturo, manajer dari European Central Bank yang merupakan musuh dari para perampok. Nah, kawan Scale Up, kalian termasuk yang pro atau yang kontra para perampok bank di Money Heist? Kalau kawan Scale Up berhasil meraih uang seperti para perampok itu, mau buat apa? Pil komentar kamu ya. Salam cuan.